Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembahasan soal IPA untuk TPM ASPD Provinsi DIY bagian yang ketiga untuk nomor 21 sampai nomor 30. Soal nomor 21. Seorang olahragawan melakukan aktivitas seperti gambar berikut. Gambar A, memegang beban, kemudian gambar B mengangkatnya dengan tangan. Gerakan yang terjadi apabila posisi A berubah seperti posisi B adalah titik-titik. Nah, di sini ada kerja otot secara antagonis, di mana untuk A ke B ada otot bicep yang membengkokkan. Ini namanya fleksi. Fleksi membengkokkan, sedangkan ekstensi meluruskan, sehingga dari A ke B ini adalah fleksi membengkokkan. Kemudian sendi yang terlibat di sini adalah sendi engsel karena bergerak ke satu arah, dari A ke B bergerak ke satu arah. Sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 22. Perhatikan tabel berikut ini. Ada tabel organ dengan enzim yang dihasilkan dan fungsinya. Tempat proses pencernaan, enzim dan fungsinya ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Kita lihat satu persatu. Yang nomor 1, organ mulut, ada enzim amilase yang bekerja betul, di mana enzim ini fungsinya mengubah amilo menjadi untuk gliserol. Yang benar di sini adalah glukosa atau maltosa. Nomor 2, organ lambung, terdapat enzim pepsin, di mana fungsinya mengubah protein menjadi pepton, betul. Nomor 3, proses pencernaan ada di pankreas. Ini salah, karena pankreas hanya menghasilkan enzim tripsin, di mana mengubah pepton menjadi asam amino terjadi di usus halus. Kemudian yang nomor 4, usus halus, di mana di sana terdapat pencernaan menggunakan enzim lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Betul ya. Sehingga jawaban yang betul adalah 2 dan 4. Jawabannya adalah D. Soal nomor 23. Perhatikan gambar berikut ini. Ada organ sistem peredaran darah, jantung, pembuluh darah. Ciri-ciri pembuluh darah yang ditunjuk dengan huruf P adalah titik-titik. Huruf P ini adalah pembuluh darah, namanya adalah arteri, yang mengangkut darah kayak oksigen dari jantung, tepatnya di bilik kiri, kemudian menuju ke seluruh tubuh, yang mana darah yang diangkut kaya akan oksigen. Nah, ciri arteri dindingnya adalah tebal dan elastis, sehingga jawabannya adalah A. Tebal dan elastis mengalirkan darah kaya oksigen. Soal nomor 24. Cermati cuplikan artikel berikut ini. Coba anak-anak kalian simak dengan baik ya. Nah, setelah kalian simak, berdasarkan berita tersebut dapat disimpulkan bahwa yang paling potensial menyebabkan terjadinya sesak napas akibat infeksi virus corona adalah titik-titik. Kalian lihat di paragraf yang kedua. Di sini ada kalimat kantong udara kecil yang ada di dalam paru-paru bisa terisi cairan atau nanah yang menyebabkan penderita kesulitan bernapas. Nah, kantong udara kecil inilah yang di dalam paru-paru kita disebut dengan alveolus, di mana di sana terjadi pertukaran
gas oksigen dan karbon dioksida. Sehingga jawabannya adalah D, alveolus yang terisi oleh cairan atau nanah. Selanjutnya soal nomor 25. Perhatikan gambar organ reproduksi wanita berikut ini. Proses yang terjadi pada organ yang ditunjuk dengan huruf Y adalah titik-titik. Huruf Z di sini adalah tuba falopi. Tuba falopi atau oviduk, di mana fungsinya adalah sebagai tempat bertemu dan meleburnya ovum dengan sperma. Nah, di sini jawabannya adalah B. Kita cek untuk yang A. Penebalan dinding untuk mempersiapkan terjadinya implantasi. Ini penebalan dinding ini terjadi di rahim atau uterus. Untuk yang C, terbentuknya hormon estrogen dan progesteron, tempatnya adalah di ovarium, di indung telur di sini. Kemudian untuk yang D, dihasilkannya sel-sel kelamin betina yaitu ovum, ada di ovarium. Soal nomor 26. Data hasil uji dari beberapa sampel urin dituliskan ke dalam tabel di bawah ini. Prediksi sampel urin yang mengalami diabetes mellitus adalah nomor titik-titik. Nah, berarti ini kita uji glukosa dengan menggunakan regen Benedict. Glukosa akan menunjukkan uji positif terhadap menggunakan tes Benedict ini, di mana ditandai dengan perubahan menjadi merah bata. Warna awal Benedict adalah biru muda. Karena positif terhadap glukosa, maka berubah menjadi merah bata. Di glukosa nanti ini akan mengubah Benedict dari biru menjadi merah bata. Tuh. Kemudian untuk tes biuret tidak mengubah warna biuret. Biuret akan positif terhadap protein, yaitu berubah menjadi ungu. Jadi salah ya, ini salah. Maka jawaban yang tepat adalah 2 dan 3. C. Nomor 27, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar struktur anatomi batang dikotil. Fungsi bagian jaringan batang yang ditunjuk adalah titik-titik. Coba diperhatikan, X ini adalah bagian yang ini adalah kambium. X-nya kambium. Sedangkan Y bagian yang di luar di sini, Y adalah floem. Fungsi dari kambium adalah sebagai pertumbuhan sekunder batang. Sedangkan floem adalah berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Sehingga jawaban yang keduanya tepat adalah D. Nomor 28. Perhatikan percobaan fotosintesis berikut ini. Ini ada uji Ingenhousz yang gambar 1 diletakkan di dalam ruangan, yang gambar 2 dan 3 di luar ruangan. 2 dan 3 dibedakan dengan untuk yang ketiga ini ditambahkan NaHCO3, natrium bikarbonat, sehingga diperoleh hasilnya yang di dalam ruangan sedikit gelembung dan di luar ruangan lebih banyak gelembung, dan yang paling banyak adalah yang gambar ketiga. Ini kenapa? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor cahaya. Semakin banyak intensitas cahaya, maka laju fotosintesis semakin cepat, sehingga dihasilkan gelembung gasnya lebih banyak. Kemudian untuk yang ditambahkan dengan natrium bikarbonat ini, jika dilarutkan dalam air maka akan menghasilkan gas CO2 terlarut dalam air,
sehingga di mana CO2 itu dibutuhkan untuk fotosintesis. Karena bahan untuk fotosintesis bertambah, yaitu CO2 meningkat, maka nanti reaksi fotosintesisnya juga menghasilkan produk yang meningkat, yaitu oksigennya lebih banyak. Sehingga apa kesimpulan dari data ini? Kesimpulannya adalah, kita lihat jawaban A. Reaksi natrium bikarbonat dengan air menghasilkan gas. Kurang tepat karena ini belum berkaitan dengan reaksi fotosintesis. Yang kedua, bertambahnya CO2 meningkatkan laju fotosintesis. Benar ya di sini karena ada CO2 yang bertambah. Untuk yang C, cahaya matahari tidak mempengaruhi laju fotosintesis. Jelas salah karena ada perbedaan antara yang terkena cahaya dan yang tidak terkena cahaya. Kemudian yang D, gelembung gas yang dihasilkan adalah karbon dioksida. Salah. Ini salah karena yang dihasilkan adalah oksigen. Soal nomor 29. Perhatikan. Dewa menyilangkan jagung bertongkol besar berbulir putih nih dengan jagung bertongkol kecil berbulir kuning. Persilangan tersebut menghasilkan jagung bertongkol besar berbulir kuning. Dewa sangat gembira karena jagung yang dihasilkan merupakan sifat unggul yang laku di pasaran. Jadi ini sifat yang unggul. Untuk menghasilkan keturunan yang bersifat unggul dengan persentase besar harus menyilangkan F1 dengan tanaman jagung yang bergenotif yang mana? Jadi untuk menghasilkan keturunan yang bersifat unggul harus nanti keturunannya adalah memiliki genotif B besar dan K besar. Karena yang ditanya persentase yang besar, maka dipilihlah yang genotifnya adalah seperti ini, homozigot dominan. B besar, K besar, K besar. Oke. Jika dibuktikan, maka nanti persentasenya jika F1 disilangkan dengan yang A, maka nanti untuk bibit unggulnya hanya sekitar 25%. Sedangkan yang B nanti berkisar 3/8 atau 37,5%. Untuk yang B besar, B kecil, K besar, K kecil, nanti peluangnya adalah 9/16 atau 56%, 56,25%. Sedangkan yang ini kan mendapatkan 100%. Soal yang nomor 30, terdapat bacaan tentang fermentasi pada yogurt. Fermentasi merupakan suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba. Fermentasi dapat dibedakan menjadi ada fermentasi aerob jika memerlukan oksigen dan fermentasi anaerob jika tidak memerlukan oksigen. Fermentasi merupakan suatu cara yang telah dikenal dan digunakan sejak lama, sejak zaman kuno. Nah, salah satu produk proses fermentasi ini adalah yogurt. Yogurt diproduksi dengan cara memfermentasi susu dengan bakteri bukan homair. Nah, biasanya menggunakan campuran Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Pada pembuatan yogurt, air susu dipasteurisasi pada suhu 73 derajat Celcius selama 15 detik. Kemudian ditambahkan kultur starter bakteri. Fermentasi pada suhu 40 derajat Celcius selama 2,5 sampai 3,5 jam sampai susu menggumpal dan asam laktat dihasilkan. Bakteri mengubah gula susu laktosa
tanpa memerlukan oksigen, Sehingga dari sini dapat kita peroleh kesimpulan bahwa untuk fermentasi yogurt dengan menggunakan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus itu tanpa memerlukan oksigen atau fermentasi anaerob. Jika ditarik kesimpulan, yang diperoleh dari teks di atas adalah jawabannya C. Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus mengubah laktosa menjadi asam laktat secara anaerob. Demikian pembahasan soal TPM ASPD DIY, dan bagi anak-anak yang mau bertanya silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa share informasi video pembahasan soal ini kepada temanmu yang membutuhkan supaya anak-anak mendapatkan amal jariah. Insya Allah kalian bertambah pintar ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Easy go.